Suami sengaja meminta seseorang untuk menyesuaikan rok istrinya menjadi gaun backless. Dengan tujuan menarik pemimpin senior di pesta. Jenderal Pertahanan melihat sang istri, lalu berniat gelap muncul. Dia menawarkan untuk berdansa dengannya. Sang suami dengan cepat mengambil kesempatan. Dia ingin istrinya menyanjung dan mempersonanya. Sungguh pria yang menjijikkan. Hal-hal ini membuat Jin Pyong yang berdiri di sampingnya merasa tidak nyaman. Sementara dia memikirkan solusinya. Kemudian ayah mertua Kolonel Jin Pyong memintanya untuk membuka musik dansa. Dia buru-buru meninggalkan. Dia meminjam alkohol untuk berpura-pura mabuk untuk bernyanyi untuk jenderal. Ayah mertua tidak mengerti niat dia. Ayah mertua bertanya mengapa ia begitu pandai minum di hari biasa, tapi sekarang ia mabuk. Karena menjaga harga diri bagi sang suami, Ga-heun berinisiatif untuk berdansa dengan jenderal. Benar saja, lelaki tua itu mengambil kesempatan untuk menganiayanya. Karena ketegangan pasca perang, dokter menyuruh Jin Pyong untuk tidak minum alkohol. Pria ke toilet untuk muntah. Tepat waktu ini, Ga-heun juga masuk ke toilet. Dia tahu betul apa niat Jin Pyong barusan. Wanita itu tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Pria itu segera menciumnya. Ketika mereka mendengar suara di luar, mereka berhenti. Tapi hati masih terisak tanpa henti. Suatu hari, 4 orang bersama makan malam. Mengambil keuntungan sementara 2 lainnya tidak memperhatikan. Jin Pyong memegang pena. Menulis di secarik kertas bahwa ia ingin bertemu Ga-heun sendirian. Tepat waktu itu, istrinya menoleh. Ga-heun buru-buru menyembunyikan kertas itu. Setelah berpikir sejenak, dia tidak menolak permintaan Jin Pyong. Kemudian dia menulis di kertas kata-kata hari berikutnya jam 2 siang. Bertemu di pintu gereja. 1 malam berlalu. Jin Pyong sudah menunggunya di gereja. Pada hari itu, hujan deras. Gadis cantik yang menutupi payung berjalan ke arahnya. Mereka tidak banyak bicara. Suasana di dalam mobil juga dipenuhi dengan aroma hasrat. Keduanya di dalam mobil melanggar semua tabu. Mereka sangat puas. Manusia memang seperti itu. Semakin mereka tidak dapat memiliki sesuatu, semakin mereka menginginkannya. Sejak saat intim di dalam mobil, Jin Pyong selalu merindukan Ga-heun. Istrinya telah kembali ke rumah ibunya. Jadi Jin Pyong telah berencana mengirim suami Ga-heun dalam perjalanan bisnis untuk sementara waktu. Waktu terlalu cepat. Sang suami mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan kemudian bekerja. Pada malam, saat Jin Pyong mengetuk pintu Ga-heun, tak disangka, dia menolak. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Padahal dia sangat menyukai Jin Pyong. Tapi dia tetap mengembalikan korek api yang dia berikan padanya. Perasaan Jin Pyong untuknya nyata. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Setelah pulang, dia mengaku kepada temannya bahwa dia naksir wanita yang lain. Temannya tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi. Temannya hanya menasihatinya bahwa hal ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Pada ulang tahun, 2 wanita ditugaskan untuk memberikan makan malam Jin Pyong. Karena akhir-akhir ini, ia tidak bisa melihat Ga-heun. Jadi, Jin Pyong telah minum alkohol. Setelah berpikir sejenak, lalu dia membawakan makan malam untuk Ga-heun. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia tidak ingin merusak kesenangan, jadi dia mengundangnya ke rumah. Setelah makan malam, keduanya duduk bersama di tempat tidur. Bersama-sama mereka mendengarkan suara hujan di dekat jendela. Hubungan antara keduanya juga secara bertahap dipulihkan seperti sebelumnya. Dari mobil, seorang wanita cantik turun. Mereka diam-diam bertemu di tempat yang jauh. Karena hubungan mereka tidak normal, jadi mereka tidak bisa pulang bersama. Akhir-akhir ini, suami dan istri mereka tidak di rumah. Jadi Jin Pyong dan Ga-heun telah waktu bersenang-senang milik mereka sendiri. Dia membawanya untuk memandang pantai. Mengajar dia mengemudi. Mereka bahkan menari bersama di dalam ruang. Karena hari ini, Jin Pyong berlatih untuk waktu yang lama. Mereka berfoto bersama.
Gaheun menceritakan tentang hidupnya kepada Jin Pyong. Ibu kandungnya meninggalkannya ketika dia masih kecil. Dia menunggu sampai dia dewasa, lalu kembali untuk merawatnya. Karena ayah meninggal lebih awal. Jadi sejak dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya, dia telah diadopsi oleh keluarga suaminya sekarang. Ibu angkatnya juga memperlakukannya dengan sangat baik. Tetapi pada dia berumur 15, dia dilecehkan oleh orang yang selalu dia anggap sebagai kakaknya. Ibu angkatnya tahu bahwa putranya adalah orang jahat. Meskipun ibu angkatnya masih mencintai Gaheun. Untuk seseorang bisa merawat putranya ketika ia meninggal. Jadi dia membiarkan putranya menikahinya. Dalam perjalanan pulang, Jin Pyong menerima telepon dari bawahannya. Mengetahui bahwa ibu kandung Gaheun tiba-tiba jatuh sakit. Dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi mereka buru-buru ke rumah sakit. Ibu angkat tinggal di kota juga telah kembali dan sedang menunggu. Ibu di ranjang rumah sakit tampaknya baik-baik saja. Mereka kurang khawatir. Tetapi ibu angkatnya dengan cepat bertanya siapa pria di sebelahnya itu. Gadis itu hanya harus berbohong. Karena buru-buru. Tapi dia harus meminta atasan suaminya untuk mengemudi ke sini. Ibu menyuruh keduanya untuk kembali dulu. Sekaligus dia minta Jin Pyong untuk membawa pulang Gaheun. Tapi kemudian dia menariknya kembali. Karena reaksi Jin Pyong tadi, membuat dia curiga bahwa hubungan antara keduanya pasti tidak normal. Tapi ia tidak marah. Karena dia tahu putranya tidak memperlakukannya baik dengan Gaheun. Jadi ia hanya mengingatkan Gaheun bahwa lakukan apapun yang dia mau. Kata-kata ibu angkatnya itu membuatnya merasa malu. Dia takut kehilangan Jin Pyong. Tapi perasaan bersalah sangat membebani hatinya. Membuatnya tak tahu lakukan apapun. Tidak berapa lama, kehidupan kembali seperti semula. Jin Pyong jatuh cinta pada Gaheun. Dia tidak secara sukarela berpura-pura di depan semua orang. Ditambah warisan stres setelah perang. Membuat Jin Pyong selalu tidak nyaman akhir-akhir ini. Ketika istrinya menyuruhnya untuk mengunjungi atasannya. Dia bertindak seperti dia tidak mendengar apa-apa. Wanita itu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Suatu hari, suami Gaheun ditangkap ke penjara. Dia selalu mengumpulkan barang-barang berharga dengan cara menyelundupkan. Dan sekarang dia tertangkap basah. Untuk menghukum. Dia akan dikirim ke Vietnam lagi. Ibunya sangat khawatir. Dia memohon pada Gaheun untuk menyelamatkan putranya. Kepada Jin Pyong, ini adalah kesempatan yang bagus. Tapi karena saran Gaheun, jadi ia harus menyelamatkannya. Tidak berapa lama, masalah Jin Pyong. Menggunakan obat-obatan psikoaktif untuk mengelola gangguan stres pasca perang. Sudah dikenal banyak orang. Para wanita berkumpul untuk membicarakan ini. Karena minum obat. Maka jalan Jin Pyong menuju kemajuan tidak lancar lagi. Suami Gaheun mengetahui hal ini. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang Jin Pyong di depan istrinya. Ketika tidak lagi layak untuk dimanfaatkan. Pria hanyalah orang jahat. Ketika Jin Pyong pulang. Lalu tiba-tiba orang banyak datang untuk mengucapkan selamat. Ternyata presiden pergi berperang di Vietnam. Dan belasungkawa kepada tentara. Keberhasilan itu tidak bisa tanpa jasa Jin Pyong. Kali ini, presiden secara khusus mengangkatnya sebagai letnan jenderal. Istrinya sangat senang. Kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Jin Pyong sekarang. Setelah mabuk, dia mencari Gaheun. Tanyakan padanya mengapa dia menghindarinya akhir-akhir ini. Mungkin untuk masa depan cerah Jin Pyong. Atau mungkin itu karena rasa malu di hatinya. Wanita ini yang selalu menghindarinya. Membuat ia tidak tahan lagi. Di depan semua orang dia menarik Gaheun keluar. Setelah beberapa saat bertanya. Semua orang memperhatikan hubungan antara keduanya. Tak berapa lama. Tentara menghukum Jin Pyong. Cabut pangkat letnan jenderalnya. Sekaligus mengirimnya ke medan perang Vietnam. Setelah mengatakan. Ayah mertuanya memarahinya karena menjadi pria bajingan. Beraninya kau membiarkan putrinya menderita penghinaan seperti itu. Sebelum meninggalkan.
Jin Pyong pergi ke rumah untuk mencari Ga Heun untuk terakhir kalinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada pulau tak berpenghuni di Vietnam. Jika ia setuju, kemudian dia akan mencoba bersembunyi ke sana dan menunggunya. Tapi gadis itu hanya meneteskan air mata dan tidak mengatakan apa-apa. Lihat reaksinya. Dia sudah tahu pikiran Ga Heun. Dia segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Tembakan langsung ke dadanya. Beberapa waktu telah berlalu. Para wanita duduk menata rambut mereka dan mengobrol. Mereka ingat apa yang terjadi setelah itu. Jika peluru dibelokkan 1 inch, bahkan seorang malaikat tidak bisa menyelamatkan nyawa Jin Pyong. 2 tahun kemudian, ketika Ga Heun sedang berlatih menari, kemudian seorang prajurit datang berkunjung. Di medan perang Vietnam, dia pernah diselamatkan oleh orang lokal. Tapi kemudian mereka disergap. Orang yang membantunya telah meninggal. Tapi sebelum orang itu mati, dia telah mengeluarkan foto dari saku. Dia ingin membantu orang baik itu menyampaikan keinginannya. Gadis di foto itu adalah Ga Heun. Dia terkejut ketika melihat foto. Ini adalah foto yang dia dan Jin Pyong berfoto tahun itu. Ternyata pria itu menyerahkan segalanya untuk pergi ke pulau itu. Dia mengukir nama Ga Heun di lengannya. Walaupun itu hanya candaan Ga Heun, prajurit itu menyuruhnya untuk melihat bagian belakang foto. Ketika Anda melihat 3 kata "Aku cinta kamu" tertulis di sana. Waktu ini, dia tidak bisa menahannya lagi dan menangis.